PDI. Selanjutnya adalah doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Saini selaku Kepala Madrasah MTSN 2 Bondowoso. Selanjutnya menginjak acara inti yaitu materi. Yang pertama adalah pengenalan MGBK dan yang kedua adalah materi pelaporan kinerja. Acara selanjutnya adalah tanya jawab dan penutup. Menginjak acara kedua yaitu sambutan oleh Ketua MGBK MTS Kabupaten Bondowoso kepada Ibu Siti Rohani SPD Konselor. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina sekaligus Bapak Pengawas, Bapak Fauzi Karim. Yang saya hormati segenap guru anggota dari MTS Cilacap Sugahan di Kabupaten Bondowoso. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah atas segenap rahmat yang terlimpah kepada kita, sehingga pada kesempatan untuk kita bertemu walaupun lewat Zoom meeting. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah banyak atau bahkan beliau bisa disebut sebagai guru konseling pertama di dunia ya, karena beliau dalam menghadapi berbagai hal dengan berbagai model gitu ya. Sebentar ini kok suaranya kayaknya. MGBK ini ada sebenarnya sudah dari dulu gitu ya, dicita-citakan untuk ada pertemuan tatap muka. Kemudian ketika berkali-kali diadakan, ada saja hal yang bisa tidak jadi gitu. Alasan yang pertama karena COVID itu. Bahkan kemarin terakhir itu sudah dapat izin dari Bapak Pembina sendiri, dari kepala sekolah kami gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada edaran lagi yang sangat urgen, yang dianjurkan sangat untuk tidak ada pertemuan kumpul-kumpul yang sifatnya itu masih ini. Jadi akhirnya kami memutuskan di antara tim inti itu untuk ada Zoom meeting lah, bismillah gitu, walaupun awalnya kami itu ragu gitu. Apa ini harus dilanjut atau bagaimana, karena belum pernah tatap muka secara semi bersama-sama kok langsung Zoom meeting. Tapi alhamdulillah ternyata Allah hadirkan kesempatan itu kepada kita sekalian. Dan ini merupakan luar biasa kebahagiaan bagi kami ya, karena itu memang sebuah cita-cita besar kami untuk MGBK ini bukan hanya sekedar ada, tapi bisa nyata gitu di antara kita, bisa terrealisasi gitu ya. Dan alhamdulillah Allah sempatkan untuk bertemu bagi kita walaupun lewat Zoom. Kemudian apa harapan-harapan dari MGBK ini? Tidak ada lain, satu, untuk menyambung silaturahim yang manfaatnya besar. Kalau menurut agama kami itu akan memperpanjang umur, akan menambah ilmu dan lain sebagainya. Dan itulah harapan kami. Jadi ingin yang merasa yang ada kekurangan di antara kami, bagaimana bisa ditambahi dengan mereka yang sudah bisa dengan adanya temu kebikaan ini. Kemudian yang berilmu bagaimana bisa menyampaikan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan adanya pertemuan. Kemudian tentu karena ini Zoom pertama, pastilah banyak kekurangan di sana sini. Yang kekurangan-kekurangan itu mohon dimaafkan. Dan kami dari tim inti MGBK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
sambutan dari jenengan semua, terlebih khususnya yang pagi ini bisa menyempatkan hadir di tempat ini, yang tujuannya sama-sama di antara kita agar bisa berbenah, menambah ilmu, dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, khususnya permasalahan siswa. Karena masing-masing sekolah tentunya banyak beda-beda lah ya, permasalahan yang dihadapi itu. Jadi fungsinya sharing lah. Dan saya punya cerita unik sebenarnya. Waktu kami itu kemarin, ada sahabat saya, Ibu Fajar, guru BK juga gitu ya. Ketika dia mengajukan kenaikan pangkat, ternyata nggak mencukupi itu. Di seminar-seminar yang diikuti itu hanya nilainya 0,00. Akhirnya ingat bahwa Bu Fajar itu aktif ikut di SMP juga ya. Itu yang dibawa. Ternyata nilainya itu tinggi sekali, langsung bisa cespleng tuh masuk. Jadi sertifikat tuh luar biasa. Jadi kalau kami tiba-tiba mengeluarkan sertifikat misalnya, tanpa adanya sebuah kenyataan temu dan MGBK itu aktif gitu ya, ya tentu tidak bisa. Makanya manfaatnya besar sekali. Jadi dengan ajana temu ini juga bisa tentu dari pembina kami luar biasa mendapat apa ya, aplaus dan dorongan untuk kami tetap aktif. Kemudian yang kami juga ini minta berikutnya mungkin tiap harinya bisa diaktifkan di grup WA MGBK ya. Kami kadang-kadang gini, iki sing dijak ngomong sopo yo, kok apa ya jempol saja nggak ada gitu. Padahal kan silaturahim di antara kita bisa tahu tuh kalau ada jawaban-jawaban walaupun hanya jempol gitu ya. Dan itu insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah kalau kita lakukan karena niat yang silaturahim. Karena memang silaturahim mungkin kalau lewat online ya seperti itu gitu ya. Nah, dan sebelumnya semua ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa terrealisasi, dan saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang mudah-mudahan doa kami dari saya khususnya Ketua MGBK, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan diberi kesabaran di antara kita. Dan insya Allah selama niatnya untuk ibadah. Mungkin hanya itu dari kami. Jadi poinnya kami minta maaf. Mulai tadi niatnya jam 8 gitu, ternyata masih ada kendala inilah yang wifi-nya masih gini lah begitu. Baik, demikian saja sambutan dari saya. Terima kasih banyak Bapak, khususnya kepada Bapak Pembina, Bapak Haji Fauzi Karim, atas dukungannya kepada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nggih, monggo Bapak Fauzi Karim, waktu panjenengan kami persilahkan. Oh, barusan suaranya nggak ada itu. Sudah kedengaran, Pak? Iya, sudah jelas sekali, Pak. Halo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bapak MGBK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang saya hormati pengurus MGBK MTS Kabupaten Bondowoso, yang saya hormati para guru peserta kegiatan ini. Terima kasih. Meskipun MGBK ini baru muncul di kegiatan
ini dan pertama kali juga muncul di Zoom. Ya, harapan saya untuk pengurus tetap selalu kerja keras untuk memotivasi para peserta. Ini saya lihat pesertanya masih 11 orang nih, 11 orang dengan saya. Jadi sedikit sekali. Kalau Sanawiyah di Bondowoso itu 100 lebih. Ini yang ikut masih 11. Tapi enggak apa-apa, karena memang ada dan tidaknya program ini harus jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang diprogramkan itu oleh pengurus, meskipun dalam keadaan pandemi tetap berjalan. Tetap berjalan gitu Pak. Meskipun pakai Zoom. Karena tiap kegiatan itu ada manfaatnya ya, ada nilai lebih lah daripada tidak ada kegiatan sama sekali. Yang ketiga, bahwa forum MGBK ini adalah forum yang resmi, forum yang tidak abal-abal. Resmi, sudah ada juknisnya, sudah diakui oleh pemerintah, sehingga kegiatan di MGMP ini adalah merupakan kegiatan guru BK yang resmi, Pak. Ada wadah yang sudah resmi, sehingga apapun kegiatannya itu diakui oleh pemerintah. Jadi jangan segan-segan untuk pengurus, apa yang sudah diprogramkan itu dijalankan, Pak. Jalankan. Jangan sampai libur gitu. Memang waktu kemarin bulan Januari itu maunya tetap muka, karena memang pandemi, ada surat edaran yang memang saat itu nggak boleh kumpul-kumpul, sehingga di bulan Januari macet lagi. Nah, harapan saya itu Pak, jadi tetap jalan programnya, dan ayo para anggota MGBK ini semangat, tetap semangat. Gitu. Ya, saya terus terang ajungi jempol sama pengurus ini. Kalau dia dilihat partisipasinya ini masih 11 orang, tapi tetap jalan. Gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tetap jalan. Saya mohon maaf, saya ada di perjalanan sehingga video saya mod gitu, biar tidak mengganggu Pak. Saya di nyopir ini, dalam keadaan nyopir. Tapi alhamdulillah meskipun saya dalam nyopir masih sempat hadir di forum Zoom ini. Dan mudah-mudahan saya doakan MGBK ini tetap berjalan terus sampai sampai guru-guru itu dalam persoalan kebekaan itu sudah memahami betul gitu. Karena di forum ini, di forum MGBK ini, forum yang memang menukar saling informasi lah. Mungkin ada persoalan di madrasahnya, tidak bisa di forum MGM ini bisa ada pemecahan masalah-masalah. Mungkin itu aja Pak dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang lagi, monggo dilanjut. Halo, Assalamualaikum. Suara saya bisa ditangkap? Putus-putus suaranya.
Saya mau buka ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di layar komputer para hadir sudah bisa dilihat materinya? Alhamdulillah bisa. Bisa. Baik, ini untuk menyingkat waktu langsung saja saya sampaikan. Di sini saya menyampaikan sekapur sirih pengenalan tentang apa itu konseling. Jadi kalau dilihat di layar, konseling itu pendidikan, psikologi, ataukah sosiologi. Dan siapa konselor atau guru BK itu? Yaitu adalah pendidik, tenaga profesional dalam pendidikan. Jadi bukan profesional yang lain ya, tapi dalam pendidikan. Kemudian konselor sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di Sisdiknas itu adalah artinya pendidik. Jadi konselor adalah pendidik. Dengan demikian konseling adalah pendidikan. Target dari pendidikan sendiri, pengertian pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1(1) adalah pendidikan adalah usaha sadar. Jadi dilakukannya dengan sadar ya, bukan kok pokoknya hadir gitu, tapi dilakukan sadar dan terencana. Jadi seperti kita terencana ada RPL gitu ya, untuk mewujudkan suasana belajar dan terjadi proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama. Karena ini menjadi poin. Sebab yang mereka meyakini ketika punya spiritual keagamaan yang baik, maka yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengendalian diri. Jadi manusia itu kan katanya cenderung untuk selalu mereng katanya ya, selalu untuk jatuh gitu. Maka diperlukan sekali untuk ada pengendalian diri. Kemudian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, di sini karakter ya, akhlak mulia ini karakter baik dan keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Itulah pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1(1). Kemudian komponen pokok pendidikan itu sendiri. 1. Belajar dan proses pembelajaran. 3. Peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi disadarkan kalau siswa kita itu dia punya potensi. Kemudian 4. Jadi fokus pada pembinaan melalui kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahliah dan keterampilan. 5. Yang diperlukan peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelayanan konseling adalah pelayanan pendidikan yang di dalamnya terintegrasi seluruh komponen pendidikan. Jadi usahanya sadar dan terencana, kegiatan belajar dan pembelajaran, pengembangan potensi, fokus yang 6 tadi itu, kebergunaan dirinya, dan di masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian konseling sendiri adalah pelayanan bantuan. Jadi bantuan. Jadi kita ini sebagai guru tugasnya yang membantu. Yang itu dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi bukan oleh sembarangan tapi oleh tenaga profesional. Kepada siapa? Kepada seorang. Jadi boleh seorang siswa atau secara kelompok individu. Jadi di sini sudah ada ya. Secara kelompok individu itu ada bimbingan kelompok, konseling kelompok. Kemudian untuk pengembangan kehidupan efektif sehari-harinya atau yang disingkat CASE dan penanganan kehidupan efektif sehari terganggu atau CASE-T dengan fokus pribadi mandiri,
Jadi dia bagaimana mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan yang kita punya ya, dalam kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Itu pengertian konseling. Kemudian, konselor adalah pendidik profesional. Yang dimaksud di sini adalah dengan kompetensi dasar, yaitu pedagogik. Jadi lihat pengertian pedagogik menurut pendidikan ya. Jadi dia yang memiliki apa maksudnya dalam pembelajaran, jadi diakui gitu ya. Kemudian kepribadiannya, dia mempunyai keimanan, ketakwaan, jujur, orangnya cerdas, tangguh dan peduli. Sosialnya begitu, jadi dia tidak didolak gitu ya, tapi diterima oleh teman sejawat, struktur, organisasi, oleh siswa itu sendiri. Kemudian profesional. Kriteria profesi, jadi profesional itu adalah keintelektualannya, dia berilmu gitu ya, tidak sembarangan orang yang jadi guru BK atau konselor asal main comot, tidak. Secara keintelektualannya dia memiliki ilmu. Kemudian dua kompetensi yang dipilih, jadi pas jurusannya itu pas, jadi tidak melenceng kemana-mana gitu ya, tapi memang dia berprofesinya sebagai konselor atau guru BK. Gitu. Objeknya jelas, yaitu tentang yang ditangani cash dan cash day. Jadi kehidupan efektif sehari-harinya, kalau dia memang luar biasa, kita dukung agar dia itu menjadi semakin luar biasa. Kemudian ketika mengalami gangguan cash day, jadi kehidupan seharinya terganggu, bagaimana itu bisa terselesaikan dengan baik dengan bantuan kita. Kemudian motivasi altruistiknya. Nah, di sini jadi apa maksudnya itu, bagaimana seorang guru BK atau konselor itu bisa memahami gitu ya. Kemudian yang kelima komunikasinya baik, jadi tidak ada guru BK atau konselor itu kemudian komunikasinya tidak bagus gitu ya. Dan ada keorganisasian profesi seperti yang kita punya sekarang yaitu MGBK ya. Jadi musyawarah guru bimbingan konseling. Ini ada spektur pelayanan konseling. Jadi spektur pelayanan konseling ini di sini jadi ada panah-panah itu ya yang nanti diurai satu persatu. Jadi ada identitas, masidu, kasus, kemudian bagaimana itu bisa mandiri, pengendalian diri, kemudian ada cash dan cash day, bagaimana kita memberi layanan sampai BMB 3 itu muncul. Ada kegiatan pendukung juga. Sudah itu sasaran pelayanan. Saranan pelayanan itu jelas bagi kita sebagai guru BK. Jadi ada klien di situ. Klien kita jelas ada siswa. Jadi ada siswa, yang siswa itu bisa secara individu atau kelompok atau klasikal. Bahkan ada layanan lapangan. Jadi kalau seorang guru kemudian ada sholat duha di depan, terus ada guru BK atau konselor memberikan motivasi atau pengertian, itu disebut layanan lapangan. Jadi kliennya jelas ya kalau kita siswa, baik secara individu ketika kita menangani atau secara kelompok atau setelah klasikal ketika kita memiliki jam masuk di kelas-kelas. Kemudian dua, dengan berbagai identitas, jadi tanpa diskriminasi. Jadi enggak pakai pilih-pilih, wah iki siswa sing iki sing tidak. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Dengan berbagai masidu, jadi masidu nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian dengan berbagai kasus dalam kewenangan konselor, yang ini juga kasus yang dimaksud dalam kasus kebikaan itu seperti apa gitu ya. Jadi apa kasus ketika mengalami kecelakaan atau apa saja gitu ya. Jadi enggak seperti itu. Kemudian untuk pengembangan cash yang jelas, pengembangan cashnya dari para siswa itu sendiri dan penanganan cash-nya ketika ada bermasalah di dalam cash itu. Jadi kehidupan seharinya dari siswa itu terganggu gitu. Nah itu sasaran layanan kita. Lanjut. Mas Idu di sini ada 5 kondisi individu. Apa saja itu? 1, rasa aman.
2 aspirasi, 3 kompetensi, 4 semangat, dan 5 kesempatan. Rasa aman di sini ya siswa itu merasa aman, atau klien yang kita tangani itu merasa aman, merasa terlindungi, sehingga dia merasa pas gitu ya, merasa nyaman dengan kita. Jadi individu siswa kliennya itu juga, jadi di dalamnya harus merasa nyaman. Aspirasi, jadi dia aspiratif, dia punya cita-cita ke depan, punya harapan gitu ya. Jadi melangkahnya tuh maju ke ini, tidak menyerah gitu, tidak, tapi dia mempunyai berharap ada masa depan yang pasti. Kemudian kompetensi, jadi kompetensi di sini kalau mungkin kalau bahasa kita tuh istiqomah, bagaimana kita menciptakan siswa kita itu istiqomah, jadi continue gitu, tidak sebentar-bentar ke ini, sebentar lagi seperti itu. Kemudian semangat, bagaimana menimbulkan semangat. Jadi semangat ini kan apalagi siswa ya, khususnya anak MTS yang masa pubertas, masa transisi yang luar biasa, Masya Allah, sumber masalah sudah. Kadang-kadang kita sendiri aja semangat itu turun. Maka dengan bersama seperti ini kalau dalam bahasa agama itu ada istilahnya itu menguatkan, saling menguatkan. Jadi dalam bahasa agama itu jelas gitu. Dan di BK ini juga ada. Karena BK itu sangat tidak bertentangan sekali dengan agama, justru saling menguatkan. Kemudian kesempatan. Jadi kesempatan tuh bagaimana itu ada. Jadi memberikan waktu. Baik di kelas itu gurunya, guru bidang studi memberikan waktu, anaknya sendiri memberikan waktu, minta bahkan datang ke guru BK atau konselor. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Sedangkan kasus dengan kriteria adanya sesuatu. Jadi kasus di sini yang disebut kasus yaitu jadi dikatakan berkasus itu yang bagaimana sih? Satu, ketika tidak disukai adanya. Jadi klien kita itu merasa tidak suka gitu. Dengan adanya ini dia tidak menyukai gitu. Kemudian dia juga ingin dihilangkan adanya sesuatu yang membuat tidak nyaman itu ingin dihilangkan. Jadi walaupun kadang-kadang kita melihat anak itu diam tok gitu, dengarkan seperti melihat gitu. Padahal dia sebenarnya tidak suka. Atau dia ingin menghilangkan suasananya yang kurang nyaman bagi dia di kelas atau gimana. Nah itu berkasus sebenarnya, walaupun itu tidak muncul ke permukaan dan tidak membuat gaduh. Dan itu dilarang adanya. Jadi adanya seperti itu menjadi larangan semua siapa saja. Berpotensi menghambat pribadi dari klien itu. Nah, itu disebut kasus. Apa saja walaupun itu belum muncul, kita sebagai guru atau sebagai guru BK atau sebagai konselor sudah memahami, oh hal ini kalau dibiarkan akan menghambat gitu. Itu sudah namanya kasus. Walaupun belum terbaca oleh siapa, tapi sudah terbaca dahulu oleh guru BK atau konselor tersebut. Dan kemudian yang kelima, berpotensi menimbulkan kerugian. Jadi kerugian bagi siswa, seharusnya siswa itu enjoy, bisa dapat pelajaran dengan baik, bisa bergaul dengan tepat. Kemudian tidak mengalami hal itu, maka itu berpotensi. Dan itu bisa dilihat oleh guru BK atau konselor. Nah, bidang pelayanan dalam BK sendiri itu ada banyak ya, ada 7 di sini. Tapi dalam sekolah itu biasanya sampai 4. Jadi bidang pelayanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ini aja sudah Masya Allah. Luar biasa seandainya kita sebagai guru BK itu bergerak maksimal ya. Rasanya tuh tak nemuan mau sudah. Kerjaannya sudah biasa. Nah kalau seorang yang ingin mengadakan layanan di luar sekolah, misalnya di rumah dibuka seperti dokter gitu ya, maka harus melanjutkan pendidikannya seperti konselor. Jadi seorang konselor tuh kalau sudah dapat ini maka boleh menyampaikan di rumah. Jadi misalnya adakan layanan keluarga, keberagaman, kewarganegaraan. Jadi sudah boleh buka istilahnya klinik gitu ya untuk seorang konselor. Dan itu bisa dilanjut. Kemudian kasus di luar sekolah. Jadi misalnya adakan layanan keluarga, keberagaman, kewarganegaraan. Jadi sudah boleh buka istilahnya klinik gitu ya untuk seorang konselor. Dan itu bisa dilanjut. Kemudian kasus di luar sekolah. Jadi misalnya adakan layanan keluarga, keberagaman, kewarganegaraan. Jadi sudah boleh buka istilahnya klinik gitu ya untuk seorang konselor. Dan itu bisa dilanjut. Kemudian kasus di luar
kewenangan keluar apa saja. Ada kasus-kasus yang itu bukan kewenangan konselor, jadi bukan konselor yang harus menyelesaikan, misalnya kriminal. Ada siswa kita yang bermasalah atau klien kita bermasalah di luar yang dia itu urusannya polisi. Maka itu bukan kasus kita. Atau penyakit fisik yang dia tiba-tiba pusing atau apa maupun siswa yang kita tidak bisa menangani, jangan memaksa, justru dibawa aja ke dokter, ke puskesmas atau apa, tentunya di situ lebih ini. Atau keabnormalan akut, yang ini biasanya ditangani oleh para psikiater. Jadi sudah, dan itu kita tidak memiliki ilmunya, atau ilmu hitam. Karena saya bos aneh, misalnya, terus kita sok tahu menangani, ini juga kurang tepat gitu ya. Karena kita tidak memiliki ilmu itu, jadi keprofesionalan kita adalah dalam hal pendidikan. Kemudian kondisi adiktif yang berimplikasi kepada penyakit atau kriminal, yaitu di luar kasus juga, tapi di luar kewenangan konselor atau BK. Tujuan konseling sendiri, jadi konseling itu punya tujuan. Apa nomor satu? Mengembangkan case. Jadi kadang-kadang kita ini ngalami masalah ya. Ini sudah masalah ini mungkin Bapak Pembina, Bapak Haji Fauzi Karim, yang kadang-kadang kita itu dianggap hanya menangani kasus yang castis saja. Jadi kalau anak itu bermasalah, baru itu sepertinya tugas BK gitu ya. Dan ketika ada anak yang dia itu sebenarnya punya potensi atau bakat luar biasa, yang berkembang itu bukan BK, tidak. Karena tujuan konseling itu sendiri adalah mengembangkan case. Jadi anak yang atau klien yang memiliki kehidupan efektif sehari-harinya bagus, berangkat dari itu orang tua, lingkungan, dan dia di sekolah luar biasa, maka itu juga menjadi tugas dari keBK-an untuk bersama-sama mendorong, memotivasi bagaimana agar anak tersebut tambah potensinya itu ada, jadi case-nya itu terjaga gitu ya. Kemudian kalau menangani case itu secara sejarah lebih dulu, ya mungkin karena sejarahnya itu ya, kalau guru BK dulu itu bukan seperti ini, tetapi polisi sekolah gitu ya. Kadang-kadang itu masih terimet gitu. Padahal sebenarnya guru BK itu bukan hanya itu. Jadi ia mengembangkan case-nya dari klien itu sendiri dan menangani case-nya apabila dia mengalami gangguan. Khususnya sekarang ininya ya luar biasa. Kalau kita seorang konselor atau seorang BK sekarang mau betul-betul turun, aduh masalah banyaknya sekarang ini luar biasa. Nah kalau kita menyadari itu ladang pahala juga, insya Allah kita tidak akan pernah bosan. Karena memang itulah sebenarnya yang menjadi harapan-harapan kita, bagaimana setiap yang kita lakukan adalah bernilai di sisi Allah. Kemudian tujuan konseling berikutnya apa? Mengembangkan kemandirian. Jadi anak-anak itu disadarkan kalau dia lahir sebagai pribadi unik, sebagai pribadi yang Allah pasti berikan kelebihan. Dan kelebihan itu perlu dikembangkan, perlu didorong gitu ya. Dan kalau dia punya kelemahan, maka kelemahan itu pun bisa diatasi. Nah, sehingga siswa atau klien itu nanti memiliki kemandirian, atau di antara kita sendiri. Jadi bagaimana lebih mandiri, lebih menyadari bahwasanya dengan bagaimana seharusnya guru BK atau seorang konselor itu memiliki kemandirian, dan itu juga kita buat kepada siswa-siswa kita atau pada klien. Mengendalikan diri ini penting sekali ya, karena mengendalikan diri ini memang manusia itu kan diciptakan ada nafsu yang kata bahasa agama la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada kejahatan, tidak baik. Jadi gampang tergait sekali untuk dan ketika dia punya pengendalian diri yang baik, maka dia akan bisa memilih dan bisa mengendalikan dirinya agar sesuai dengan koridor, sesuai lurus dengan yang dimaui, bagaimana seharusnya manusia itu ya, yang dihendaki oleh Khalik tentunya, oleh Allah tentunya gitu ya. Ini tujuan konseling. Kemudian case apa sih yang dimaksudkan case itu? Ya ternyata case itu di sini yaitu keadaan kondisi sehat,
semangat, bersahabat. Jadi kalau lihat siswa atau klien iki kok menyendiri gitu ya. Diadakan ini penelitian, ternyata anak ini semua tidak menyukai, itu berarti ada sesuatu. Bermanfaat baik dirinya. Jadi dia tuh merasa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ketika dia merasa bermanfaat, bisa bersahabat dan bisa beribadah dengan baik, maka dia berada dalam posisi case kondisi 1. Jadi dia sehat, semangat, bersahabat, bermanfaat dan beribadah. Jadi bisa kita lihat siswa kita atau klien kita. Kemudian kondisi kedua, dia merasa aman. Saya sekolah di MTS ini, wow, lebih pas dibanding dengan SMP atau apa. Jadi dia merasa saya di sini lebih diperhatikan oleh guru saya, khususnya guru BK dan sebagainya. Kompetisinya memadai. Jadi di situ dia termasuk anak yang maksudnya menyadari maksudnya yang harus saya continue gitu ya. Kemudian aspirasinya terjangkau, artinya cita-cita, kemauannya gitu. Ketika dia selalu menyelaraskan, itu termasuk kondisi case yang kedua. Kemudian semangatnya tetap menyala dan bersegera dalam meraih kesempatan. Jadi kesempatan tuh gak dibuang. Sedih aja gitu berlaku. Nggak ada istilah gitu tuh. Alah kok kan ki ngode ndak. Ketika dia dalam kondisi case, maka dia menyadari bahwa saya pada masanya muda saya akan hilang, waktu saya akan habis, saya mempunyai keterbatasan di dunia ini, maka saya ketika ada kesempatan saya harus maksimal, begitu seperti itu. Nah, dengan demikian maka akan dicapai kehidupan DPMSB, jadi damai, berkembang, maju, sejahtera, dan bahagia, insya Allah dunia akhirat sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia di kehidupan dunianya luar biasa, dia juga hasanah gitu ya. Di akhiratnya juga demikian. Kemudian yang disebut KST apa? Anak ketika klien kita merasa terhambat, terlambat, terhalang, apapun itu bentuknya. Kan sesuatu itu tidak langsung besar, dimulai dari hal kecil-kecil dulu. Temannya pusing. Kalau ada di saya ini, Bu konselor, Bu BK, kalau ada guru masuk, belum apa-apa, saya sudah merasa niding. Nah itu kan terhambat. Dia merasa, wah ini alamat terlambat. Dan itu yang bisa menangkap pertama seharusnya memang guru BK atau konselor. Kemudian kehidupannya merasa tertindas. Kalau saya ini, kalau saya masuk ke kelas ini, kalau saya begini, dia merasa terancam tertindas. Ini anak yang KSD. Jadi tidak selalu anak yang terus kayak setengah miring, tidak begitu. Tapi anak yang mengalami semacam ini dia berarti kehidupan efektifnya sehari-harinya terganggu. Terugikan, terabaikan. Dia merasa rugi, merasa terabaikan. Aku sing diurus Bu Yosi, kok iki kok diurus. Nah, dia merasa terabaikan seperti itu. Jadi itu pun anak melalui KSD, bagaimana itu supaya tidak dia merasa seperti itu. Kemudian merasa terlanjur atau terlalu dihindaralah. Ada yang kok lah ya cap di bu guru saya sebagai siswa yang nakal. Saya sebagai, jadi dia lalu merasa terlanjur, terlalu tak lanjutin saja. Nah itu sebenarnya tugas semua guru, tapi terlebih tugas guru BK atau guru konselor atau konselor ya. Ketika anak merasa ini kalau dalam bahasa oleh Rasulullah, mau dosa seluas langit pun, seluas dunia pun gitu ya. Kalau kita datang kepada Allah akan pandai penyelesaian. Apalagi dosa yang kadang kreatif yang luar biasa atau melanggar kreatif biasa-biasa aja. Kemudian guru sama-sama ngecing gitu ya. Akhirnya dia merasa terlanjur. Nah itu tugas kita. Dan kita tentu bagaimana seorang konselor atau guru BK cerdas-cerdasnya menyelesaikan hal itu. Merasa ternoda atau terhina ketika dia dirinya sendiri merasa saya ini loh sudah ternoda, saya jadi selalu merasa berdosa gitu ya. Ini itu juga tugas kita, bagaimana kita menyadarkan secara agama atau dan memberikan dorongan-dorongan bahwasanya kamu bisa terangkat, bahwasanya kamu bisa merasa tidak terhina dengan kamu melakukan ini dan itu. Dan itu tentunya harus dilakukan pendekatan sehingga dia merasa dekat dengan kita. Ya khususnya kedekatan kita terlebih dahulu ya di antara guru BK atau guru konselor. Kemudian mandiri itu apa? Jadi mandiri ini di sini ya
Jadi memahami dan menerima dirinya sendiri. Jadi tidak nuntut aku kok jadi laki ya, kenapa perempuan aja, sehingga enggak seperti itu. Jadi jiwa mandiri ini menerima, saya kok jadi anaknya Pak Tani ya, kenapa enggak jadi anaknya Presiden Jokowi, enggak begitu. Jadi dia memahami dan menerima, itu yang disebut menerima. Saya nih Siti Rohani seperti ini, ya sudah, maka saya harus melakukan, toh saya akan bisa berbuat besar, walaupun hanya seperti Sitarai seperti itu. Itu yang dinyatakan mandiri. Kemudian di sini memahami dan menerima lingkungan. Jadi lingkungan yang dihadirkan. Aku kalau di Bondowoso, apa aku kalau di Jakarta ya lebih maju. Tidak. Jadi jiwa mandiri itu adalah menerima lingkungan yang ada. Dan dia membuat objektif dan dinamis gitu. Kemudian 3, dia bisa mengambil keputusan secara positif, dinamis dan progresif. Jadi dia walaupun hanya sebagai siswa, dia bisa mengambil keputusan yang positif pada dirinya dan dinamis. Jadi itu yang bisa dia lakukan. Kemudian mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Ketika dia mengambil keputusan, maka dia bertanggung jawab. Kemudian aktualisasi diri. Jadi dia selalu mengaktualiskan dirinya. Dan inilah ciri-ciri dari klien kita, dari siswa kita ketika disebut mandiri apabila bisa melakukan 5 poin ini. Jadi ketika belum, maka itu tugas kita untuk sebagai guru BK atau konselor untuk menyelesaikan. Kemudian pengendalian diri. Apa sih pengendalian diri? Dia akan bijak, respon bijak. Apapun dia akan bijak. Dia akan mencari celah-celah yang bermanfaat, yang akan bawa kebaikan. Berwawasan, jadi dia berwawasan. Jadi apa yang maksudnya itu? Oh kalau begini, saya begini, gitu ya, ke depan. Gitu. Berwawasan. Pertimbangan nilai dan moral. Jadi dia bisa ketika melakukan itu loh, sakjane gak popo. Aku cocok dengan keinginan saya atau dengan kondisi saya atau dengan apa. Tapi dia juga harus mempertimbangkan nilai dan moral. Kemudian keputusannya terbaik. Jadi dia akan menentukan keputusan terbaik. Jadi dalam hal misalnya kelas 9 akan memutuskan terbaik pilihan-pilihan saya ketika saya akan melanjutkan kemana. Tindakan positif tanpa kerugian dengan keuntungan yang optimal. Itu yang dimaksud dengan mengendalikan diri. Arah dan etika jadi jelas ya, mengembangkan case dan menangani casting. Membelajarkan BMB 3 tidak memihak jadi kecuali kepada kebenaran. Jadi kebenaran yang jadi ditanamkan kepada klien atau siswa bahwa kebenaran itu bagaimanapun akan terus muncul ketika kamu berada dalam kebenaran itu ya. Walaupun awalnya mungkin ada rintangan gitu. Tanpa acuan atau sanksi hukuman, ini yang jelas. Jadi arah kita sebagai guru BK ketika ada pelanggaran dari siswa atau klien, bukan langsung kita berpikir, oke sanksi iki, enggak ada. Jadi guru BK tidak ada atau hukuman ini. Jadi tidak berpikir bagaimana sanksi dan hukuman terlebih dahulu. Tetapi satu mungkin preventif, yang kedua mungkin ketika itu sudah terjadi kepada anak, bagaimana kita bisa mengadakan pendekatan-pendekatan sehingga klien atau siswa itu bisa berhenti gitu ya, atau minimal mengurangi. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Jadi ketika guru BK kemudian didatangi curhat oleh klien atau siswa, mendatangi dan percaya kepada kita, jangan sekali-kali kita cerita kalau itu tidak perlu kepada yang perlu kita ceritakan. Kalau anak itu minta jangan kasih tahu orang tua saya, jangan kita kasih tahu. Beda dengan Tinta, kalau Tinta memang manggil orang tua untuk tahu, tapi kalau kita tetap harus tanya. Kalau kita ketika siswa kita datang kepada kita menceritakan ini, tuh dia bilang, Ibu, Bapak, jaga rahasia saya ya, jangan sampai orang tua saya. Maka kita harus jaga, orang tua pun tidak boleh. Dan ini memang asas BK. Asas ke-BK-an tuh harus jaga kerahasiaan. Kerahasiaan siswa yang kita tangani, klien yang kita tangani. Kita tidak boleh cerita sembarangan rahasia itu. Karena mereka itu bercerita kan karena percaya kepada kita. Itu adalah etika dasar dari seorang guru BK. Kemudian dinamika BMB 3 ini adalah berpikir, berasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai seorang konselor atau guru BK, bagaimana berpikir, mencari jalan keluar, merasakan seperti yang dirasakan, dan bersikap. Bersikap ini sikap kita. Ya, kemudian bertindak apa yang kita lakukan, dan itu bertanggung jawab berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Nah ini juga ya, jadi ada 5 berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Prosedur dasar pelayanan itu ada 5, jadi pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian.
Kemudian jenis layanan itu ada 10 yang bisa kita lihat di sini, dan tentunya saudara sudah memahami semua ya, apa orientasi informasi, penempatan dan penyaluran itu sudah kita pahami insya Allah gitu ya. Tidak perlu saya, ini coba yang 10 ini, layanan advokasi. Di dalam BK ada layanan advokasi. Jadi ketika siswa kita atau klien kita merasa dia itu maksudnya dalam penindasan atau bukan nindas ya, kadang-kadang misalnya di ruang guru anak itu dijekan gitu ya, maka dia punya tugas sebagai advokasi bagaimana mereka bisa merasa terlindungi dan kita bisa menjadi pembelanya gitu. Jadi itu layanan kita, salah satunya adalah layanan advokasi, dan ini yang tidak dimiliki oleh guru yang lain. Gitu. Kemudian ketika pendukung itu apa? Instrumen ya, tentu ini ya. Kemudian himpunan data. Nah ini kadang-kadang namanya kasus ditulis ya Mbak, ya apa gitu ya. Kadang-kadang dari bimbingan kelompok, bimbingan konseling kelompok ditulis satu-satu ya Allah. Kalau model-model perusahaan seperti saya lah, aduh kalau mau disuruh nulis semua tuh merasa capek gitu. Seharusnya memang ada yang bagian data gitu. Karena memang namanya kasus banyak sekali. Konferensi kasus, jadi konferensi kasus ini kasusnya itu perlu diselesaikan misalnya dengan guru-guru, otomatis kita panggil guru itu, kita minta untuk kedatangannya gitu, seandainya itu berhubungan gitu ya, atau dengan orang tua atau dengan apa, jadi kita diberi hak untuk melakukan itu. Kemudian adakan kunjungan rumah, misalnya siswa gini nggak masuk, ini alasannya ini macam-macam, kita tentunya mengadakan kunjungan rumah, apa benar seperti itu, atau kenapa siswa kita jarang masuk, dia tidak ada laporan, maka kita mengadakan kunjungan rumah. Tampilan kepustakaan, jadi ini harusnya kita punya ya, kalau ngomong padahal di mana-mana itu kalau BK taruh nyelempit paling cilik di sekolahan itu adanya sama dengan tidak ada, padahal kalau kita ikut teori ada ruangan lab khusus, ada kepustakaan yang di situ menampilkan khusus masalah-masalah kebijakan. Alih tangan kasus ini seperti kalau berkasus, kasusnya itu bukan dalam urusan pendidikan seperti yang kita sebut tadi, jadi kasusnya itu ternyata kepolisian atau kedokteran atau yang lain gitu ya. Maka kita alihkan karena kita tidak punya kemampuan di dalamnya dan bukan di ranah kita. Kemudian Arkus sendiri jadi akhirnya jadi unit-unit yang perilaku itu yaitu kepada acuan, kompetensi, usaha, ada rasa, ada sungguh-sungguh. Jadi klien yang kita tinggali itu jelas. Kemudian setelah kita tangani dia punya acuan, dia punya kompetensi, dan dia berusaha. Ada usaha yang maksimal. Kemudian dia merasa, ya Allah, aku dengan ketemu Bu Yosi, Bu Fajar, hatiku jelek ya. Ketemu guru BK, Masya Allah. Dia merasa ada jalan keluar, merasa bahagia, merasa masalahnya selesai gitu loh. Itu klien yang kita tangani. Kemudian pada akhirnya akan seperti itu. Dan dia merasa bersungguh-sungguh ketika habis ketemu guru BK, konselor, punya semangat baru. Saya sebenarnya bisa begini, bisa begitu gitu ya. Itu jadi kita dianggap berhasil ketika kita, siswa atau klien kita itu akhirnya punya acuan, punya kompetensi dan punya usaha. Dia tidak akan dikit-dikin, males lah, nggak ada itu. Jadi dia sudah berusaha, berani melakukan usaha-usaha apapun. Dan dia merasa nyaman, enjoy ketika ketemu Ustadz Udin. Aku udah ketemu Ustadz Udin, aku Masya Allah ngomong, wes celup hatiku wes enak gitu ya. Senyumnya. Udah ketemu Bu Hotimah itu Masya Allah. Kurang apa-apa wes ditepuk. Nah itu kan dalam Islam juga ada. Selama kita itu bukan hubungan laki perempuan yang bisa menyebabkan ini dan itu, kita tepuk apa kalau ketemu, hai, wes anak korek gitu sambil dengan tepukan. Karena Nabi sendiri itu kalau bertemu dengan yang dia itu kliennya ya, sahabat-sahabatnya, beliau itu selalu menepuk, memberi rasa penguatan gitu, sentuhan. Gitu. Jadi di sini, jadi siswa itu atau klien kita itu merasa. Kemudian ada sungguh-sungguh, ada kesungguhan dari siswa. Nah demikian yang saya sampaikan, skapur sirih tentang kebikaan dan tentunya masih banyak sekali ya. Tapi inilah sekelumit gitu tentang kebikaan yang mudah-mudahan kita bersama bisa memulai, bisa saling memberi, bisa karena itu di samping kewajiban sebagai seorang muslim untuk terus mencari dan mencari juga sebagai ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang tiada batas. Billahi taufiq wal hidayah.
Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Cek. Ya, Oke, maaf. Acara selanjutnya yaitu materi, maaf, barusan adalah pengenalan tentang bimbingan konseling oleh Ibu Siti Rohani. Selanjutnya yaitu materi tentang pelaporan kinerja oleh Bapak M. Syaifuddin SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo silakan, Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya ya dalam kegiatan musyawarah MGBK yang pertama kali. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus bermanfaat dan sampai nanti semua permasalahan yang kita hadapi di Kabupaten Bondowoso ini dapat terselesaikan dan potensi-potensi anak didik kita semakin meningkat. Mohon izin, Ustadzah Rohani, mohon saya dijadikan host. Oke, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan dulu, mungkin saya termasuk kelasnya guru baru ini. Dan saya tentunya belajar banyak dari panjenengan semuanya. Di sini kita tidak intinya tidak menggurui atau apa. Kita di sini sharing saja. Apabila nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan, panjenengan bisa langsung menanyakan jika nanti pertanyaan tersebut belum terjawab atau tidak terpuaskan, ya mohon maaf ya. Oke, baik. Saya di sini akan menyampaikan terkait dengan pelaporan guru BK. Monggo Ustadz bisa langsung. Ya. Nah, terkait dengan kegiatan kita selama melaksanakan layanan, tentu saja kelemahan guru BK itu terkadang banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan, banyak masalah yang sudah terselesaikan, kemudian banyak anak yang ditangani dan sudah berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan, namun pada umumnya itu masih ada kelemahan di bidang administratif pada umumnya. Ini selain guru yang ada di Bondowoso maksud saya ya. Bahkan teman-teman kami yang notabene masih baru guru BK, itu kebanyakan juga masalah administratif itu masih belajar dari para senior-senior ya, para pendahulu-pendahulu. Ternyata kita juga harus rajin, harus harus bahkan tidak usah menunggu nanti-nanti untuk dalam hal pengadministrasian. Nah, kelebihan kita di era saat ini sebenarnya membuka pola pikir kita ya, dengan kondisi yang saat ini semacam pandemi ini, kita harus semacam bersahabat dengan IT, sehingga kita administrasi tersebut kita bisa menggunakan peranan IT. Nah, bentar kami cari dulu materinya. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Jelas, Ustaz.
Terima kasih. Baik, mohon maaf masih loading. Jadi intinya bahwa setiap kegiatan kita itu harusnya terrekor dengan baik, ya. Kemudian teradministratif dengan sangat rahasia. Intinya kalau seandainya semacam dokumen nasional itu ini adalah rahasia yang sangat rahasia, ya. Karena tidak hanya berkaitan dengan diri profesi kita, namun dokumen ini juga berkaitan dengan peserta didik atau dengan semacam apa yang menjadi problematika pada peserta didik. Nah, pelaporan kinerja guru bimbingan dan konseling di sini kita memang punya kewajiban, ya, baik guru yang swasta, guru yang sudah sertifikasi, apalagi guru yang sudah ASN, itu wajib melaporkan setiap kegiatannya, baik kegiatan bimbingan maupun kegiatan konseling. Jadi kalau tempo dulu sering kita menyebutnya bimbingan konseling, begitu ya. Padahal sebenarnya itu ada dua kata yang berbeda. Jadi kita kasih tanda pemisah berupa dan, gitu ya. Jadi bimbingan dan konseling itu perlu kita camkan baik-baik. Jadi bimbingan itu ya terkait dengan kita memberikan segala sesuatunya, konseling berarti terkait dengan pengentasan, anggaplah seperti itu. Nah, apa saja yang kadang kita sendiri pernah berpikir seperti ini. Kira-kira apa saja ya yang nanti yang saya laporkan? Apa saja dalam pelaksanaan ini, apakah semua kegiatan nanti perlu kita dokumentasikan? Apakah poin-poin mana sajakah yang sekiranya wajib kita laporkan, atau mana yang tidak perlu gitu. Jadi kita harus punya dasar, kita harus punya semacam rujukan untuk melaporkan. Nah, ini kami masih belajar, Bapak Ibu. Ini kemarin kita ada kesempatan untuk diskusi dengan Bapak Ibu Apkin, ya, waktu itu di Solo. Itu kita sempat menanyakan terkait dengan kegiatan MGBK itu semacam apa sih? Kemudian bagaimana cara melaporkannya? Terus apa sekarang ini sudah ada aturan mainnya. Nah, sejauh ini jawaban mereka masih sama, yaitu pada PP nomor 111 itu, ya. Kemudian terkait di standar capaian kita yang ada di SKKPD itu, ya, ada 17 komponen. Kalau guru mapel itu hanya kurang lebih 14, sedangkan ini kita sampai di 17 komponen. Nah, secara garis besar dari 17 komponen itu dapat kita simpulkan menjadi sesuatu yang pokok dan utama, dan sesuatu yang menjadi penunjang. Yang pertama yaitu Ustadz Udin. Ustadz Udin keluar. maaf baru terhempas ini, ya. Oke, baik, saya lanjutkan Alhamdulillah, kembali. sudah masuk lagi, barusan menghilang, terkejut saya pikir di bawah Iya. EPI. Mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi guru BK itu screen saya apa bisa dilihat, ya? Screen saya?
Tidak bisa, Ustaz. Belum Screen-nya ada. enggak bisa. Oke. Belum ada. Belum ada. Oke, baik. Jadi Ya, sudah ada. pertama, kita sebelum melaksanakan kegiatan, anggaplah awal tahun atau bahkan akhir tahun. Misalkan tahun 2021, 2022, kita akhir tahun ini, nanti bulan Mei itu kira-kira kita bisa kayak pertemuan gitu, menyusun program untuk tahun berikutnya. Kemudian program tersebut ya tentunya kita harus melaksanakan beberapa asesmen terkait kebutuhan kita. Baik asesmen tentang kegiatan layanan di madrasah ataupun kegiatan yang notabene terkait dengan keberadaan BK itu sendiri. Maksudnya entah itu dari perlengkapan, kemudian dari ruangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang tidak eranya lagi terkait ruang tersebut, kita harus semakin kreatif nih, ya, harus semakin kreatif memanfaatkan beberapa pojok-pojok sekolah, pojok-pojok musola mungkin ya, kita buat menjadi tempat pelayanan kita, cuma harus mengedepankan asas kerahasiaan, itu yang tidak boleh lepas. Nah, kemudian di sini setelah kita punya program BK, ya, setelah kita punya program BK, kita menyusun dari hasil asesmen tersebut, kita menyusun rencana pelaksanaan layanan. Nah, rencana pelaksanaan layanan ini ya kita tentunya harus menyusun tersebut memiliki kebutuhan apa, kita harus menganalisa terlebih dahulu dari asesmen. Nah, asesmen ini sebenarnya banyak sekali. Mailang boleh. Jadi. Dan yang terlalu belas surat saya 7A. Mati lagi, Ustaz. Tagudi. Halo. Ding dong. Oke, mohon maaf gangguan jaringan. Saya lanjutkan. Jadi setidaknya ada 6 unsur utama ini yang harus kita penuhi ya. Kelihatan apa tidak ini ya? Ini saya perbesar. Nah, baik. Menyusun program BK, melaksanakan rencana pelaksanaan layanan BK, evaluasi proses dan hasil. Saya kira ini sudah tidak asing lagi. Menganalisa hasil layanan BK, tindak lanjut hasil layanan BK, kemudian melaksanakan dan melaporkan pelayanan BK. Jadi ini begini, dari tugas utama kita sebagai guru BK itu, yang ada 17 komponen itu, kita mampatkan kurang lebih menjadi 6 komponen seperti ini, kemudian ditambah dengan unsur penunjang, yaitu contohnya aktif dalam kegiatan MGBK, kemudian kreativitas penunjang profesi. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu, dari keenam hal ini, menurut kami yang terkadang saya juga terbentur, karena sempat kita tanyakan ternyata juga belum ada referensi yang mengikat, yaitu tentang menganalisa hasil layanan BK. Ini aturan bakunya seperti apa, kemudian teknisnya nanti seperti apa. Itu sementara ini di Kemenak itu belum ada aturan yang terlalu mengikat. Insya Allah di tahun 2021 ke depan itu kita akan Kemenak akan meluncurkan POP. Nah, POP tapi khusus untuk Kemenak. Nah, di sana insya Allah nanti coba dipelajari
kira-kira untuk menganalisa hasil layanan ini seperti apa. Nah, kalau yang saya lakukan sementara ini adalah hasil layanan kami, kami menganalisa kepribadian peserta didik, ya, mencakup 5 kepribadian yang tertuang dalam PKP itu. Ya, ini pernah kami sampaikan di forum MGBK SMP dan MTS waktu bulan apa itu, April insya Allah itu. Nah, itu terkait aspek nasionalisme. Jadi kita ukur karakteristik peserta didik berupa nasionalisme, kemudian religius, kemudian kejujuran. Ada 5 itu dalam PKP itu. Nah, kita analisis. Nanti kita tentukan kira-kira pada bulan ini anak-anak itu bagaimana tentang karakternya, gitu ya. Kemudian kalau seandainya sudah ketemu bulan ini, seperti misalkan dia pada apa yang kekurangan misalkan di kejujurannya, maka pelayanan kita harus meningkatkan kejujuran. Nah, kemudian kalau seandainya rasa nasionalismenya anak-anak yang kurang, berarti kita meningkatkan di nasionalismenya. Nah, itu kita analisa, kemudian tindak lanjutnya ini dilaksanakan pada bulan berikutnya. Nah, pada bulan berikutnya kita menindaklanjuti dengan cara mencarikan solusi pada anak, kira-kira karakter apa yang paling dibutuhkan di sana. Nah, kemudian selanjutnya melaksanakan dan melaporkan pelayanan BK ini. Nah, di sini kuncinya, ya. Kita sudah merekam jejak kita sudah mengumpulkan data-data kita. Kemudian kalau bisa, ini baiknya sih sebenarnya pada akhir bulan tersebut kita kumpulkan jadi satu bundle, kemudian kita mintakan tanda tangan pada kepala madrasah. Ya, saya kira seperti itu. Itu lebih efektif lagi. Kalau saya biasanya melaksanakan tersebut biasanya 3 bulan sekali. Ya, sekalian banyak, kan banyak, terus kemudian minta tanda tangan ke kepala madrasah. Nah, tapi setidaknya kita sudah melaksanakan pelaporan tersebut. Kemudian sekali lagi jangan lupa apa yang sudah saya lakukan itu yang dengan perlengkapan IT, ya, panjenengan kumpulkan di akhir bulan itu harus diupayakan dicetak. Kalau sudah dicetak baru kita bundle, kita kumpulkan pada tempat yang semestinya. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan penunjang, ya. Kegiatan penunjang saat ini banyak sekali, khususnya apalagi di masa pandemi ini, panjenengan bisa meningkatkan kreativitasnya mungkin dengan cara membuat pamflet, membuat apa ya, semacam apa sih itu namanya, pakai Canva itu, brosur-brosur kayak gitu. Kemudian untuk menunjang kira-kira menggunakan layanan seperti informasi, ya, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi melalui share, WA, dan lain sebagainya. Nah, saya sebenarnya ini untuk guru yang ASN, ya, yang ASN itu ada kewajiban untuk melakukan rekod melalui CEK. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki sebuah program yang saya gunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan CEK. Sebelumnya nanti akan kita bagi aplikasi ini, ya. Ini sebenarnya bukan aplikasi sih, sebenarnya hanya program Excel yang bisa panjenengan gunakan. Ini terkait CEK. Saya bikin untuk memudahkan saya seperti ini. Yang pertama apa sih di CEK itu ada 3 komponen, ya, yaitu program tahunan, program bulanan, kemudian program harian. Anggaplah yang tahunan ini perlu kita isikan terlebih dahulu. Kemudian kita rundown ke bulanan, kemudian kita laporkan kegiatan kita dalam forum harian. Oke, singkat ceritanya begini, ini mudah sekali. Panjenengan kira-kira isi di sini, ya, isi di sini. Ini yang saya tandai ini diisi di sini. Kira-kira apa saja yang akan panjenengan lakukan dalam tempo 1 tahun. Di sini mohon maaf, ini ada perbedaan dengan realita, ya. Kalau kita kan 1 tahun itu maksudnya 1 tahun pelajaran. Nah, kalau di CEK ini bukan 1 tahun pelajaran, tapi 1 tahun anggaran.
Berarti nanti panjenengan itu semacam begini. Di bulan Januari ini adalah bulan awal panjenengan, bukan bulan awal tahun pelajaran, tapi ini adalah awal panjenengan ngisi program ini. Ya. Kemudian di sini contohnya kita sebagai guru BK ya, kita menyusun program BK. Ini kita jumlahnya berapa dalam waktu setahun itu bisa kita laksanakan selama 2 kali menurut saya, atau 1 kali saja. Misal begini, kita merencanakan pemrograman itu pada bulan anggaplah tahun ajaran baru itu Juli. Berarti kita melaksanakan pemrograman itu pada bulan Juni. Berarti itu kita isi 1, yaitu pada bulan Juni. Ya, kita anggap ini 1 juga, seperti itu. Kalau kita mau menghendaki nyusunnya 2 kali, maksudnya per semester, berarti kita isi 2 kali ini. Nah, selain panjenengan isi pada bulan Juni ini, panjenengan kan juga pada Januari berarti ya, atau Desember bisa. Nah, itu. Tergantung panjenengan. Ini sebenarnya suka-suka panjenengan. Nah, menyusun program BK ini panjenengan laksanakan berapa kali, tapi pada umumnya itu sekali. Contohnya saya itu sekali, yaitu pada bulan Juni, gitu ya. Kemudian melaksanakan asesmen untuk sebelum melaksanakan pemrograman itu kita asesmen dulu ke anak-anak. Ya, asesmen ke anak-anak. Nah, di sana panjenengan juga sama, bisa melaksanakan asesmen ini sekali atau 2 kali, tergantung panjenengan mau menyusun programnya berapa kali. Nah, asesmen ini macam-macam ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ada ITP, DCM, AKPD. Ya meskipun AKPD itu belum begitu diakui sama Apkin, tapi saya menggunakan AKPD. Oke. Nah, di sini misalkan ini kita misalkan tadi kan jumlahnya 2 ya, berarti asesmen itu setidaknya dilaksanakan ketika menyusun program atau saat menyusun program ya. Misalkan di sini saya berarti 2 menyesuaikan menyusun program. Oke. Saya boleh asesmen itu pada bulan Mei, boleh, atau pada bulan Juni. Oke. Saya anggap ini sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita perkirakan juga. Nah, kita perkirakan untuk saat ini contohnya kita mengampu berapa kelas. Kita mengampu berapa kelas ya. Misalkan di sini kita mengampu 3 kelas. Nah, 3 kelas itu katakan seminggu itu berapa kali? Misalkan kalau seandainya seminggu kita melaksanakan pelayanan sekali dalam waktu seminggu, berarti anggaplah 1 bulan 4 minggu, berarti 4 kali. 4 kali 3, karena 3 kelas yang kita ampu. Berarti 12 dalam 1 bulan. Oke ya, 12 1 bulan. Anggaplah ini bulan Januari kita isi 12, dan seterusnya. Maaf, 12. Bulan Mei ini biasanya ujian, jadi kita tidak mungkin, jadi kita harus juga memikirkan saat-saat itu ya. Mungkin kira-kira Mei itu ujian, jadi kita tidak melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, Januari biasanya karena masih awal, itu biasanya kita efektif minggu ke-3 dan ke-4, berarti hanya 2 minggu, berarti separuhnya ini berarti 6. Begitu ya. Kira-kira ini ya. Kemudian pada bulan Juli masih masih awal, mungkin sama dengan Januari, kita isi 6 juga. Karena kita mengampu 3 kelas ya. Kita mengampu 3, misal ini kita mengampu 3 kelas, nah jumlah minggu kita ada 2 dalam bulan Juli. Berarti kita isi 6 ya, karena 3 selama 2 pekan, berarti 6. Kemudian bulan Agustus kita anggap penuh 4, berarti 4 kali 3, 12. September juga begitu, Oktober juga begitu. November anggap biasanya sudah ujian, berarti kita tidak usah ngisi. Nah, ini kan kita ketemu ya di sini, ketemu nih. Nah, di sini ini sebentar.
Nah, ini ketemu berapa jumlah kegiatan kita. Jumlah kegiatan kita adalah 84. Agar di sini sesuai, maka di sini kita isi 84. Di kuan ini ya, di kuan ini kita isi 84. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, anggaplah ini untuk sementara ini dulu ya. Kita ini sebenarnya bisa panjenengan lanjutkan ke bawah. Ini pun tidak wajib, panjenengan bisa memprogramkan sendiri, semacam kita punya kontrak belajar. Nah, kita di sini membuat kontrak bimbingan konseling selama 1 tahun. Kemudian yang perlu panjenengan perhatikan adalah di sini ini yang di bawah ini, capaian. Nah, di capaian ini harus grafiknya itu harus naik, ya tidak boleh menurun. Entah itu selisih 1, selisih 2, tidak boleh. Itu harus berupaya naik. Entah diisi kegiatan apa, pokoknya grafiknya harus naik di capaian ini. Nah, jadi misal ini ya, semisal ini tidak naik, minimal sama tidak apa-apa, minimal sama. Nah, ini 6 ke 12 sudah naik, 12 juga sama. Ini kok 0, ini tidak boleh. Di bulan apa ini 0? Di bulan Mei. Berarti di bulan Mei ini harus kita isi dengan beberapa kegiatan. Semisal yang paling mudah kita akali adalah konseling individu. Ya, di sini ya. Ini ya konseling individu. Ini harus meningkat atau minimal sama, Nah, konseling individu kita isikan karena 12 biar meningkat 13. Itu aja ya. Ini hanya opsi untuk mempermudah kita. Nah, kemudian di sini juga kita lihat di sini ini capaian. Capaian ini setelah 6 12 ini kan meningkat ini 13. Ini kok 2? Ini jangan. Berarti kita supaya minimal sama atau meningkat, berarti kita anggaplah ditingkatkan 1 poin. Berarti kita menuju 14, berarti kita nambahi 12. Nah, berarti di kegiatan misal yang bisa kita laksanakan itu di sini. Di konseling individu ya, kita tambahi 12, nanti akan meningkat jadi 14. Nah, seperti itu kira-kira ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini kita langsung menuju ke programnya. Program CEK. Nah, ini saya coba program CEK. Ayo. CEK. Nah, ini. Alamatnya di sini Bapak Ibu. Di ciek.kemenak.go.id ya. Saya kira untuk ASN sudah familiar terkait ini. Kemudian isikan NIP panjenengan. Isikan NIP, password-nya itu terserah ya. Bukan terserah, maksudnya password-nya itu ada 2 macam, yaitu NIP atau 1 sampai 6. Nah, NIP panjenengan dimasukkan di usernya. Kemudian password-nya itu 1 sampai 6. Kalau tidak bisa 1 sampai 6 berarti NIP panjenengan lagi. Gitu. Nah, oke. Kalau punya saya ini NIP dan NIP. Saya login. Oke ya, perlu diingat ya bahwa usernya adalah NIP panjenengan, kemudian password-nya adalah 1 sampai 6. Kalau tidak bisa berarti password-nya adalah NIP. Pertama yang perlu dilakukan adalah panjenengan olah dulu profilnya. Ya. Panjenengan olah dulu profilnya. Ketika sudah masuk, panjenengan olah dulu profilnya. Ya, pastikan di sini ini oke. Ya, pastikan di sini ini oke. Ini klik generate begitu. Terus di sini kalau sudah ada nanti ada apa ya istilahnya notifikasi. Terus di sini tulisannya jabatan oke, itu berarti sudah betul. Ini diklik generate begitu ya. Kemudian ini diisi. Ini menyesuaikan ya. Kemudian grade tergantung ini apa namanya? Saya kira panjenengan semua sudah paham nih. Grade-nya misalkan sampai 13, 14 itu saya kira sudah. Kalau untuk saya golongan masih golongan 8 ini ya. Untuk grade 8. Kemudian di sini nama, kemudian nama atasan ini sekarang sudah ada perbaikan ini. Kalau dulu ini harus pengawas, nama pengawas. Kalau sekarang kita menuju ke unit satker masing-masing. Oke, kalau sudah silakan
Kalau sudah mana ya oke-nya? Ini update. Kalau sudah diklik update. Oke. Jika sudah, panjenengan bisa klik kegiatan tahunan seperti ini. Nah, kegiatan tahunan, kemudian ini karena saya alhamdulillah sudah mengisi rutin, walaupun apa namanya, pokoknya saya setiap bulan alhamdulillah pasti mencetak laporan kinerja saya di SIEKA. Jadi ini begini Bapak Ibu, bahwa laporan SIEKA ini terintegrasi sampai ke pusat. Jadi untuk kinerja panjenengan itu akan terrekord di sini. Nah, maka dari itu kita harapkan khususnya yang ASN itu bisa istilahnya apa ya, bisa melaporkan ke pekerjaannya atau kegiatan di BK-nya itu melalui SIEKA ini, Sistem Informasi Elektronik Kinerja. Oke, misal ini belum ada sama sekali ya, kita klik tambah begini. Nah, ya kalau kalau sudah tambah begini, panjenengan silahkan di sini isi tahun dulu, ya, tahun. Jadi perlu diingat profil dulu ya, profil kalau sudah diupdate, sudah bagus, sudah benar, langsung ke program tahunan ini. Kemudian klik tambah yang tadi. Nah, akan tampil seperti ini. Di kegiatan tahun ini panjenengan isi tahun sekarang. Ya, anggap ini mungkin masih bulan Februari. Ya, saya kira ini masih bagus, bisa 2021. Kemudian panjenengan pilih target kuantitasnya ini sesuai yang sudah panjenengan rencanakan di program tadi di sini. Semisal ini ya, kita mau memasukkan di sini menyusun program BK ya. Anggaplah ini saya singkat saja biar tidak sama dengan item saya, berarti saya singkat saja. Tapi harusnya disusun lengkap, harus ditulis lengkap menyusun program BK. Ini saya singkat MPB begitu ya. Oke. Kegiatannya deskripsi ini ditulis MPB, menyusun program BK. Kemudian targetnya ini kita sesuaikan dengan apa yang kita rencanakan di sini. Kuannya ini yaitu 2 kali. Kita tulis di sini 2. Nah, 2. Kemudian kita isi di sini hari atau kita melaksanakan ini berupa hari, lembar, rem, surat, laporan, dokumen, instansi, bulan, naskah, atau orang. Nah, itu kalau saja 2 bulan itu berarti kan selama 1 bulan penuh, kemudian bulan berikutnya juga penuh, itu berarti 2 bulan. Nah, di sini biasanya untuk ngakali biar mudah, itu kita menggunakan kegiatan atau dokumen. Misalkan 2 kegiatan atau 2 dokumen. Panjenengan bisa ketik kegiatan, nah gitu. Ada macam banyak ini macamnya ya, panjenengan bisa pilih. Biasanya kami pakai kegiatan dan dokumen. Kemudian di sini ini target penyelesaiannya berapa bulan? Tadi kita sudah kelompokkan. Kita lihat di sini. Kita menyelesaikannya berapa bulan? Nah, di sini. Ini ya bulan Juni, bulan Desember. Berarti kita 2 bulan. Oke, 2 bulan. Nah, kalau sudah seperti ini kita isi deskripsinya. Ini berupa apa nama kegiatannya? Misalkan tadi adalah menyusun program BK. Nah, oke, setelah itu kita save. Nah, kalau jangan sampai klik save 2 kali, 3 kali, pokoknya tunggu sampai keluar checklist ini ya. Nah, biasanya ada kendala jika seorang tersebut nggak sabar ya, save belum ada ini diklik 2 kali, itu biasanya nanti ada semacam apa ya, chart atau diagram yang tidak sesuai biasanya. Jadi intinya diklik dulu, setelah diklik save, kita tunggu sampai keluar good job seperti ini. Kemudian oke. Nah, kita lihat, kita sebenarnya ada baiknya kita isi dulu semua ini. Kita bikin dulu program tahunnya.
kita bikin program tahunannya dulu ya, kita isi semuanya dulu. Kalau sudah, baru kita, ini saya contohkan satu saja. Tadi namanya adalah MPB ini, ya, MPB. Nah, ini di sini masih warna merah. Ini namanya untuk breakdown. Breakdown itu membuat detailnya. Ya, kalau kita mau mengedit bisa di sini, kalau kita mau menghapus bisa di sini. Anggaplah kita langsung untuk eksekusi ke breakdown. Oke. Nah, kemudian ketika breakdown ini kita sudah ditentukan ya, ini sesuai yang kita rencanakan, target kegiatannya kita selama target kegiatan kita adalah 2 kegiatan yang dilaksanakan selama 2 bulan. Bulan apa saja? Nah, ini kita isi di sini. Nah, targetnya berapa diselesaikan dalam berapa bulan itu di sini. Oke, contoh di sini tadi pada bulan apa ya? Bulan Juni dan bulan Desember. Oke, ini berarti di sini Juni, kemudian di sini kita isi Desember. Nah, kemudian jika sudah ADD breakdown ini, ya, ADD breakdown. Nah, tadi kegiatannya adalah menyusun program bimbingan dan konseling. Maka di sini kita isi breakdown pada bulan Juni itu nama kegiatannya kita tambahi 1-2 kata. Semisal tadi menyusun program bimbingan, ini misalkan melaksanakan ya. Melaksanakan MPB biar tidak sama, mohon maaf, harusnya ini ditulis lengkap. Melaksanakan MPB semester genap. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian ini karena mengapa kok genap? Ini karena bulan Juni itu berarti semester ganjil. Nah, ini ganjil karena ini bulan Juni. Berarti kalau Juli nanti kan berarti semester ganjil. Oke. Kemudian di sini target kegiatannya 1. Kemudian kita save. Sama dengan yang ini pada bulan Desember. Nah, nanti ini berarti sudah berhasil kalau muncul seperti ini. Januari ini kita ganti tadi bulan apa? Desember ya. Oke, Desember. Kemudian ADD breakdown. Kemudian melaksanakan MPB, misalkan kita bedakan ya Bapak Ibu dengan deskripsi yang waktu tahunan. Ini soalnya kita breakdown itu berarti kita menuju ke program atau kegiatan bulanan. Semester genap. Oke, ini target kegiatannya 1, kemudian save. Anggaplah seperti itu ya. Oke, jika sudah, ini tentunya kita tadi kan menuju ini kegiatan tahunan. Nah, jika kita sudah breakdown, maka otomatis kita sudah menyelesaikan kegiatan bulanan ini. Secara otomatis ya. Kita cek di sini caranya. Pada kegiatan tahunan tadi kita lihat program yang sudah kita kontrak yang sudah kita buat yaitu ini MPB ini ya 2 kegiatan. Nah, ini tadi warna merah karena belum seperti ini. Itu tandanya ini belum di breakdown. Kalau sudah di breakdown itu artinya kalau sudah warna hijau itu artinya sudah di breakdown. Oke, baik. Kemudian kita pada kegiatan harian. Nah, kegiatan harian kita harus mengisinya. Nah, ini contoh di sini ya, kegiatan harian kita mengisi seperti ini. Tambah. Kemudian di sini kita misalkan apa namanya? Kita bulan Juni, apa tadi? Maaf ini bulan dulu ya. Bulan Juni. Oke. Misalkan tanggalnya terserah kita sebenarnya. Misalkan kita punya tanggal di sini, misalkan hari Sabtu ini ya. Ya perlu diingat juga kalau ini maksudnya Sunday. Sunday itu berarti hari Minggu, berarti kita tidak ada pekerjaan. Oke, kita anggap ini ya Sabtu ini ya. Oke, kita klik. Kemudian di sini nanti akan muncul secara program yang sudah kita buat tadi yaitu
melaksanakan apa tadi? Ini MPB. Nah, ini klik. Kemudian pada bulan Juni ini akan otomatis muncul di sini. Nah, ini Juni melaksanakan MPB. Ini kan melaksanakan MPB semester ganjil. Oke, kemudian kita isi keterangannya. Keterangan itu kita bisa isi tentang kegiatan kita itu bagaimana, atau pelaporan kita berapa peserta kita. Kemudian mungkin apa ya? Pokoknya ini semacam catatan lah. Semacam catatan. Contohnya kita isikan begini. Menyusun program BK secara online, misalkan dengan jumlah responden, misalkan jumlah responden misalkan 300 begitu ya, atau terserah. Sebenarnya ini juga fleksibel sih, sebenarnya hanya ditulis sama itu pun juga tidak apa-apa. Kemudian jumlah kegiatan kita melaksanakannya berapa kegiatan, karena di sini kan apa ya istilahnya, label kita kan kegiatan, berarti kita berapa kegiatan. Nah, misalkan 1. Nah, kalau sudah kita submit di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti jika sudah Bapak Ibu, panjenengan jika sudah seperti itu ya, panjenengan nanti untuk laporan semisal ini ya, laporan itu di bulanan ini. Nah, harapan saya panjenengan ketika klik laporan terus kemudian laporan bulanan, harapan saya kita mengambil data ini akhir bulan. Semisal kita mau butuh laporan bulan Januari semisal. Berarti kita maksimal tanggal 30, anggaplah kita tanggal 30 atau 31 sudah mengunduh file ini. Ya, anggaplah tanggal 30 atau 31 Januari kita sudah mengunduh file ini. Mengapa? Karena nanti berhubungan dengan tanda tangan, berhubungan dengan tanggal dokumen. Ya. Atau paling lambat itu awal bulan berikutnya. Semisal seandainya kita butuh laporan pada bulan Januari, kita mengunduh file ini pada semisal tanggal 2 Februari. Mungkin karena kelupaan atau karena kesibukan dan lain sebagainya, kita unduh pada bulan Februari. Nah, ini contoh di sini ya. Ini saya tadi kan bulan Juni ya. Bulan Juni saya mau mencetak laporan pada bulan Juni. Nah, ini sebenarnya sudah ada ini. Ya mohon maaf, ini program yang sudah saya bikin ini. Pada bulan Juni nanti saya melaksanakan konseling individu sebanyak 24 kali, menganalisa perkembangan perilaku 5 kali, mengembangkan media BK 2 kali, melaksanakan layanan informasi 10 kali, kayak gitu. Nah, ini saya ada di sini. Nah, kemudian kita kalau sudah kita cetak laporan, diklik di sini. Oke. Setelah kita pilih bulan, kita cetak laporan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan terus di sini laporan bulanan kinerja pada bulan Juni 2020. Nah, disinilah ini yang saya maksud tadi, tanggalnya. Nah, maka Bapak Ibu saya harapkan per bulan itu paling tidak akhir bulan itu sudah mengambil laporan pada bulan tersebut. Atau maksimal ya kira-kira awal bulan berikutnya lah. Nah, gitu ya. Nah, ini langsung yang bertanda tangan langsung kepala madrasah. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau mungkin ada yang mungkin lebih lanjut, panjenengan bisa WA saya, menghubungi saya di nomor 0857 313 97911. Oke, saya kira itu. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih. Nanti bisa disambung dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Demikian pemaparan pelaporan kinerja dari Bapak Syaifuddin. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di-mute speakernya tentang dua materi tadi, yaitu pengenalan BK dan pelaporan kinerja. Monggo dipersilakan. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syariuddin. Saya Ibu Rohani. Iya, Bu. Ini ada bisik-bisik, ini ada WA, tidak nyampaikan sendiri. Katanya sebenarnya ada yang ingin lebih mendalami materi yang dipaparkan Ustaz Udin. Kira-kira bisa enggak gitu, itu satu. Yang kedua, saya kan tadi dengar silahkan WA gitu ya. Kenapa kalau ada pertanyaan itu diflorkan di grup MGBK yang sudah ada, apa itu enggak lebih sip gitu ya, karena semua akan mengerti. Saya kadang-kadang banyak sih yang mau tanya sebenarnya itu Ustadz, cuman kadang-kadang sungkan yang mau tanya atau bagaimana gitu. Makanya saya wakili sekarang ini, misalnya ada pertanyaan tuh sebenarnya enak kalau diflorkan di grup dan grupnya itu bisa ramai. Kira-kira, nah ini tadi ada permintaan kalau pemaparan secara tatap muka beberapa orang itu bisa enggak dari satu tim. Itu saja Ustaz. Ya. Langsung saya jawab saja nggih. Untuk nanti materi dan program untuk membantu si Eka, pelaporan si Eka ini akan saya share di grup. Kemudian memang sangat efektif sekali kalau ada yang saling istilahnya apa ya, ada yang bertanya kemudian ada yang menjawab di forum di grup kita. Maka sekiranya kita harus tentukan terlebih dahulu kira-kira intinya gini, kita harus tentukan komitmen terlebih dahulu bahwa yuk kita hidupkan musyawarah guru BK kita ya. Saya yakin di lapangan itu banyak sekali kendala, saya yakin. Nah, kebetulan contohnya kami tahun 2019 kemarin juara di Jawa Timur itu menciptakan sebuah produk IT untuk layanan BK. Nah, itu sebenarnya kalau ada yang minat kira-kira itu seperti apa, sebenarnya di sini ada yang dari Atakwa ini. Dari Atakwa kemarin sudah menciptakan itu. Kemudian saya kira wah saya senang sekali. Ternyata pertemuan sekali saja Atakwa itu sudah bisa menciptakan, meneruskan ilmu itu tadi. Anggaplah begitu. Nah, saya percaya sekali bahwa Bapak Ibu semua ini saya yakin bisa kalau ada kemauan, intinya begitu ya. Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan di grup itu kayak apa. Mungkin saya yang lebih muda malah sebenarnya membutuhkan bimbingan dari panjenengan semuanya. Saya kira itu, Bu. Bisa juga japri sebenarnya juga bisa ya, tapi alangkah baiknya kayaknya memang di grup ya kayaknya ya. Terima kasih Ustaz Udin. Ada pertanyaan lain? Mungkin lain kali ya bisa langsung WA pada Pak Udin atau Bu Rohani atau di grup kita ramaikan grup. Lagi di kantor ya Pak Ulum? Iya ya, di kantor. Oh. Iya, alhamdulillah.
Apa kita santai saja nggih. Ini kan masih pertemuan pertama. Iya, iya. Lain waktu mungkin Pak, kita gantian nanti siapa yang mengusulkan jadi pemateri atau apa begitu. Kita gantian mungkin karena ini masih pemula jadi kita masih uji coba. Tapi insya Allah kelihatannya lancar jaringannya. Punya saya sempat terhempas tadi ya. Kebetulan rapat di MTSN 1 pertemuan wali murid. Oh Masya Allah. Oh enggak. Nah, ini barusan keluar ya. Enggak Pak, enggak. Oke, berarti untuk acara kita sementara tutup cukup ya sepertinya. Cukup Datat. Maaf Ustadz Udin. Nggih. Ini pembawa acaranya tiba-tiba live. Nggih. Monggo kepada Pak Miftahul Ulum untuk membacakan Miftahul Ulum untuk membawakan doa. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ya, memang saya ini keluar karena disuruh Bu ini tadi. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan di dalam pertemuan MGBK yang pertama kali ini saya sangat bangga. Walaupun masih pusing membukanya tadi, masih tanya ke anak karena baru. Ya mudah-mudahan selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Marilah kita berdoa. Pertama-tama khususkan kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan yang sudah pulang, mudah-mudahan diampuni dosanya. Yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Ya, hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silimul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, dikhususkan kepada semua guru BK di MTSN di Kemenak, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dan sukses selalu atau cash selalu. Mudah-mudahan diberikan ketenangan siswa-siswi yang belajar dengan jarak jauh. Mudah-mudahan musibah ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali normal seperti semula. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Radhiyallahu anhu sabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min ali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tublighuna biha asyal ghayat min jami'il khairat fil hayati Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu kama yanbaghi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha wa taqdi lana biha min jamil hajat biha wa tarfa'una biha indaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf. Alhamdulillah pertemuan pertama kita dapat berjalan dengan lancar. Semoga banyak manfaat yang dapat kita dapatkan dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada pertemuan berikutnya. Dari saya pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua. Izin live, Bu.
Langsung Baterai itu. iya langsung Ngaruh. Oh, mungkin ke sinyal ya. Enggak gitu buat ya.